pokoknya dikasih air gitu kan, dikirain jempol kakinya dia semua itu pas dipencet sama usap ojek dulu mbak, gue tau mbak ngamuk kamu jadi-jadinya kecepan, dibayangin langsung tabrak hancur lah. Jadi gue bilang itu kan tanya, gue tau dari mana, gue bilang itu ojek sini kan, gue bilang itu pas tangan ibu kesurupan. Nah terus yang masalah orang gede nih di kamar mas, kamar gue temuin orang gede ini kan yang pas gue temuin kamar mandi tempat dia bilang mau kemana nih, dia bilang gitu kayak bengkok gitu sama nggak itu juga tingkatnya kagak tendal, gue bengkok kayak pengen bengkok begini kayak pengen nyamperin gue gitu kayak mengkung duluan ya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bison ya. Betul. Kita kedatangan narasumber Mamen namanya. Ini cuma sekedar mau nanya-nanya pengalaman horor Bang Mamen selama hidup 25 tahun ya kan. Iya. Iya. Ini gimana nih pengalaman horor Bang Mamen? Banyak, kira? banyak pengalaman horor gua. Apa ini? Kalau boleh tahu. Pengalaman horor gua ya, pertama kali nih ya, gua pernah jalan-jalan dulu ya sekali. Pokoknya ke daerah Bogor dah, mungkin lu tahu ya daerah Bogor. Kalau daerah Bogor kan terkenal dengan Mistik. bukan Mistis. hawanya yang dingin. Iya, hawanya dingin nih, ya kan. Ini lagi mau apa, liburan berarti? Liburan. Gua tadi mau liburan soalnya nih, niatnya gua kan mau liburan. Gua sama kawan gua berempat. Jadi pas gua ke Bogor, gua liburan tuh. Kita jalan-jalan lah, namanya mau bocah-bocah ya kan. Nah, bocah-bocah gue itu gue berempat naik motor ya kan, naik motor bonceng-bonceng kan itu gue ya kan, berempat nih. Gue dari rumah kalau nggak salah jam 9 malam apa jam 9 atau jam 10 lah, sekitar jam segitu tuh gue berangkat dari Jakarta ya kan. Gue dari Jakarta gue berangkat, nyampe sono itu perkiraan 3 jam kurang lah, tuh gue jam setengah 12-an tuh gue nyampe di daerah Cibodas. Mungkin kalau lu tahu nih ya kan, Cibodas ya kan, tahu nih daerah Cibodas di mana. Gue dari situ selesai nyampe, gue sama temen gue tuh kan berempat. Nah ceritanya beres lah, beres ya kan, barang bawaan, terus temen gue pada segala macem lah, bersih-bersih ya kan. Nyampe sono, setelah nyampe sono tuh teman gua nih kan nggak tahu kan ya, nggak tahu tuh tempat maksudnya kamar mandi jadi mana ya kan, mau ngapa-ngapain dia nggak tahu nih. Nanya sama gua kan, nanya sama gua, terus si teman gua ini bilang dia minta anterin ya, mungkin dia nggak tahu ya, gua tunjukin karena kan gua udah ibarat gua udah sering di situ lah gitu. Udah mondar mandir ya kan, udah PP ya kan, gua sering bolak-balik main ke situ lah intinya. Jadi gua bawa temen gua nih yang tadi berempat itu kan, gua nyampe sono, gue minta anterin tuh ke kamar mandi ya kan. Gue kamar mandi, gue minta anterin. Pas gue anterin, awalnya nih ya, namanya kita tidur kamar mandi kayak gitu kan umum ya, banyak ya berderet tuh kayak kontrakan lah, kayak MCK ya kan, banyak berderet, ada 4 atau 5, kalau sekitaran 4-5 lah kamar mandi. Kosong tuh kamar mandi kan, gue bilang tuh kamar mandi situ tuh kosong, gue bilang gitu kan. Pas kosong temen gue masuk tuh, pas temen gue masuk ya kan, gue tinggal lah, nggak mungkin tungguin laki. Gue pikir berani kali ya kan, gitu. Tinggal datang dia temen gue nih, manggil gue, weh men apa sih, kata gue. Panik, mukanya pucat, gue bilang gitu kan. Pucat apa, kata gue nih bocah kan. Gue liatin mukanya pucat ya kan. Pas dia balik ke gue, nyamperin gue ya kan, bang bilang apa, manggil men manggilin gue, kenapa, kata gue. Ya itu kamar mandi samping emang ada orang, katanya. Orang apaan? Orang haring, kata begitu kan. Terus udah begitu dia nyamperin gua, ngomong itu kayak ada orang tadi, ada kayak orang mandi jebar-jebur atau kayak gitu kan, jebar-jebur atau gua buat batu orang, gua bilang itu kan. Malam-malam mandi, lu bayangin di Bogor malam-malam mandi, gua kayak gitu, cuci muka gua agem, gua kayak gitu kan, cuci muka gua malas, kata gua. Nah terus temen gua, temen gua udah palang panik nih, udah mukanya udah pucat, kata gua ya, kata gua
Gue coba dong gue samperin ya kan, gue sama temen gue sih, gue jujur gue takut gue takut nih, gue bukan nih kan. Gue ajak temen gue lagi nih ya kan, bukan apa di kamar mandi. Gue ajak satu lagi temen gue, dua kamar mandi kata gue ya kan. Pintu yang pertama kosong kan, itu bekas dipakai teman gue. Nah pintu kedua waktu terjadi kan, gue ketok kata gue ada nyaut, ada nyaut. Oh, pintu ketutup berarti. Pintu ketutup, gak ada yang nyaut kan nih. Posisi pintu ketutup, gak ada yang nyaut, gue ketok. Lagi berak kali bang, ngedem. Tapi ada yang ngedem. Lah kata gue, ngedem kata gue, ngapain kata gue ngedem orang nih kan di dalam. Mungkin orang kali pikir gue, orang kali ini berak kali, takut diganggu gue, kayak gitu ya. Mungkin ngasih tahu nih, ada orang di dalam. Ngedem kan, ngedem tuh orang tuh. Gue panggil tapi bang ada orang, kata gitu. Kagak nyaut juga, kagak nyaut tuh. Nah pas udah selesai begitu kata gue tungguin bentaran. Bang kata gitu. Gue kata tidur kali ya. Gue cabut kan, biarin kan kata gue. Aman nungguin kata gue, ngapain nungguin dia kan. Gue balik ke tempat istirahat tuh kan, gue tidur. Temen gue langsung panas dingin, menggigil kata dia nih. Gue menggigil kata dia, menggigil apa kata begitu. Gue panas dingin kata dia. Ilok kita lagi jalan-jalan tau panas dingin. Lu tadi di rumah lagi sehat-sehat aja kata begitu kan. Sehat-sehat iya lagi sehat-sehat aja kata gue. Temen gue tuh waduh tuh ngomong tuh menggigil. Gue gak tahu ya maksudnya ini orang atau gimana ya kan. Gue kagak ada juga tuh kan. Gue udah lumayan lama tuh ke temen gue ya kan. Temen gue menggigil kata dia. Pas menggigil lempengan udah begitu nih. Gue penasaran kan, ini orang udah kelar kali, kira apa gimana ya? Orang mandi, gue ketok, masih belum kebuka tuh pintu, masih belum kebuka kata gue. Lah pas udah gitu, lempengan belum kebuka ya kan? Gue panggil gak nyaut, gue ketok kagak ada apa-apa kan? Tapi pintu kekunci nih, gue bingungnya. Pintu kekunci, kata gue mungkin gue tanya kali ya penjaga warungnya, kata gue kan. Bener apa ada orang apa ada iya ya kan, apa emang dikunci, apa emang ada tamu lain gue begitu kan. Gue penasaran kan, kami cuma berempat nih, gue nih kan ada si ya temen gue juga nih. Pokoknya nih tiga temen gue ya kan, iya tiga temen gue nih. Gue tanya ke penjaga warung, kita kan kalau orang Sunda manggilnya umi nih gitu kan. Mi kayak tamu deh itu gue gitu kan, ada tamu lagi nggak? Ente jawabnya gitu kan, ente jang gitu kan, nggak ada jang, kalau bahasanya dia tuh gitu, ujang. Nah terus kalau mau main apa ujang nih? Jang itu kan panggilan buat anak tahu lah kita, apa anak muda lah ujang kan. Ente jang gitu kan, cuma kita berempat nih, gue bilang gitu kan. Dia kita doang berempat gitu, kamu doang lah bahasa ininya, gue pakai bahasa Sunda gue ngerti, cuman gue bilang kata dia gini, iya benar. Cuman kamu doang berempat katanya gitu kan. Waktu itu kamar mandi kayak ada orang nih, gue bilang gitu kan tuh, gue ngomong tuh kayak ada orang. Masa kalau kata yang penjaga tuh, iya dari tadi teman saya gitu kan, katanya ada yang mandi. Teman saya nih, saya ketok, saya tungguin kagak ada yang nyaut, cuma ngedeham doang kayak begitu doang tuh. Tahu dia ngasih tanda lagi berak apa gimana gue gak tahu kan. Setelah gue tanya, nggak ada jang, coba dilihat lagi. Nah dilihat dalam hati kan lu punya harum, bukan gue ya kan, gue nggak tahu nih ya. Nah udah begitu, udah selesai gue ngadu ke penjaga warung, gue datang lah nih, gue balik lagi nih ke datang lagi ke kamar mandi ya kan. Gue penasaran. Nah temen gue suruh naik tuh kan, emang di warung tuh lantai 2 di atas itu ya, naik tangga, iya lantai 2 pakai lift. Kayak bukan kayak tangga ya kan, tangga kayu. Temen gue balik, nah gue penasaran nih kan, gue kamar mandi lagi. Pas gue kamar mandi, gue ketok masih dikunci. Chat dalam hati gue nih orang bukan, gue kata begitu di dalam ya. Gue ketok dan nih. Nah gue kagak enggak ya, jadi kan kamar mandi kalau camping itu kan atasnya ngeplong tuh, cuman di disekat-sekat doang, iya dicor, cuman nggak sampai full sampai atap, cuman setengah doang kita kelihatan begitu kan, nggak full lah, pokoknya ngelewatin pala lah, cuman nggak sampai full ke atas itu kan. Gua nggak itu di atas tuh udah ada orang, ada yang ngeliatin gua, udah lagi ngeliatin gua tuh di atas. Gua nggak kan, gua pokoknya ngetok doang, kata gua ngetok, gua panggil kagak ada orang ya kan, gua ketok bang, gua manggil A kata gua,
nggak ada saut, nggak ada nyaut juga, nggak ada sautan kan. Berarti Kang kali namanya panggil. Kang. Kangus. Nah, posisi kan emang jaraknya sempit, cuman muat satu orang doang gitu, jalan depan warna. Lah pas gua balik badan, mata gua kayak sengaja agak nyolong ke kanan tuh. Orang itu, kaki gua langsung gemeter, kata gua, kayak gimana sih orang kalau bisa gerak? Kayak kaku ya kaku. Gua ngeliat itu orang, bisa dibilang orang tapi tinggi. Gede berarti, Gede tinggi, kayak bapak gua dah. Lu kok tahu bapak? Kayak Bobo lah. Lu nggak tahu bapak gua ya? Gua lupa. Pokoknya orangnya gede tinggi. Itu kalau bisa dibilang rata-rata manusia normal itu bisa 2 kali atau 2,5 lah. 2,5 rata-rata tinggi orang normal. Tinggi banget. Bajunya baju biasa, nggak pakai kayak model-model putih, enggak, kayak orang doang. Cuman yang gue lihat itu bibirnya kayak apa ya, model-model di rahang sini. Ini rahang-rahang sininya kayak bekas apa sih, menyenye begitu kayak orang luka. Nanahan. Ini mulut segini nih, pokoknya bagian mulut segini tuh menyenye semua. Kata gue, itu orang, tapi kayak korban tabrakan gimana sih? Kayak orang kegesrek aspal mulutnya, udah menyenye. Nana, kata gue pengen lari, kata gue, badan gue udah lemes, kata gue ya. Udah lemes banget, kata gue nih. Nah, udah selesai begitu, gue udah kagak bisa lari, gue udah kaki udah gemeter aja, udah geget. Gimana sih orang geget? Gemeteran, kata gue. Muka udah menyenye semua sini nih. Cuman yang gue heran tuh mukanya kayak geradak, gimana sih? Enggak terlalu rapi, enggak rapi. Kayak model-model orang jerawatan, pokoknya jerawatnya parah. Jerawat udah parah nih, kata gue. Gue buset. Ini orang, kata gue, orang apa bukan? Kata gue, cuma gede banget. Posisi gue mau lari, maksudnya bukan mau lari, mau jalan aja tuh gue nggak bisa. Saking lemesnya kayak, ya Allah, buset. Orang itu, kata gue. Udah, set mukanya udah rata banget, kata gue ya. Udah parah banget itu. Gue sampai siper apa yang gue sebut, ya Allah, kata gue, ya Allah, kata gue. Apa yang gue sebut gue bacain, kata gue. Sampai Pancasila gue bacain. Udah gue bacain semua dah tuh pokoknya kan. Gue lihat, kata gue, udah kagak kawan di pikiran gue ada istighfar aja dah. Gue siper, gue baca. Akhirnya ada mending dah tuh. Cuman itu orang lama-lama makin tinggi. Jadi gimana sih, kayak model nih atapnya kan, ini kan lantai atasnya itu kan kayak papan. Orang itu melangkung gitu tuh, ngebengkok lama-lama kayak, lah kata gue kayak mau nyamperin, nambah deket, cuma badannya doang yang tinggi. Lah kata gue kayak mau nyamperin. Gue udah ada mendingan tuh, apa yang gue baca, kata gue bangun, kata gue. Pas gue bangun, kata gue nih ya, pas gue bangun, atau gue udah bacain apa aja tuh, gue macem gue bacain, atau gue kan udah orang pikiran gue udah beres, atau gue mana, kata bukan orang, atau gue nih, gue udah ke situ nih. Gue bangun, gue jalan tuh udah, ya hati gimana sih, udah campur aduk, namanya kita bukan di tempat kita kan ya. Terus udah takut ya, udah takut. Iya, jangan ditambah yang bikin gue penasaran itu yang tadi awal gue nanya sama yang pemilik warung, dia nggak ngomong, maksudnya nggak ada tamu selain kita lah. Berarti itu gue udah nanya sama dia, nih nggak ada orang, nggak ada, gitu, cuman kalian doang, gitu, dia berempat. Udah, ya kata gue udah lemes kan, cuman gue biasa aja, maksudnya ya takut sih takut, cuman kan gue biasa aja. Nah udah begitu, gue ke temen gue nih tadi panas dingin, temen gue panas dingin nih di atas kan. Gue nggak ngomong ke dia, gue juga nggak ngomong ke temen-temen gue kan. Gue takutin dia juga takut, gue bilang itu kan, namanya kita cuma meskipun berempat di tempat orang kan, namanya temen pagi gitu, nggak tahu ada apa gitu kan. Gue juga nggak ngomong nih penjaga warung karena masih malam. Pikir gue, mungkin besok pagi aja gue mau cerita gitu kan, kalau ngomong ke ininya. Nah udah begitu selesai gue ke temen gue yang panas dingin. Temen gue bikinin teh lah segala macem tuh, yang ibu warungnya itu tuh bikinin teh, selesai teh dan bikin teh istirahat tuh udah sekitar jam 1-an lah, jam 1:30 tuh gue banget pagi. Posisi kan namanya Cibodas tuh dingin banget ya kan, dingin banget tau gue ya kan. Hati gue udah gak karuan itu, bener panjang malam gue tidur kagak nyenyak, makan gak bisa, tidur gak nyenyak ya kan. Kayak saya makan gak mau makan, iya kan, saya tidur gak nyenyak. Pikiran udah kacau itu mas.
Tapi pikiran gue udah kacau parah udah itu. Udah kacau, udah pikiran gue tidur tuh, gue paksain tidur. Bangunan di subuh ya kan, kelar subuh kata gue kelar subuh bangun kata gue. Cuman yang gue bingung, gue bangun subuh nih, malamnya gue ngerasa mimpi. Mimpi apa tuh? Mimpi gue jadi onde-onde ya. Kagak. Gue mimpi, gue beneran mimpi. Gue mimpi, jadi ada angkongkong. Badannya kecil, cuman kayak apa sih? Badannya tuh kecil. Dia pakai caping petani tuh, caping petani. Caping petani. Iya. Yang topi anyaman itu. Kebun teh biasa. Ya, yang ibu-ibu, ibu-ibu nyabutin putek teh lah tuh ya kan. Itu namanya caping, pakai caping. Gue ngerasa tuh kayak mimpi. Dia sekilas kayak ngomong, hati-hati Jang, kata dia gitu. Hati-hati, maksudnya gue gak kepikiran hati-hati kenapa tuh, hati-hati Jang. Gue nggak tahu tuh kan, hati-hati kenapa nih kata gue belum cerita ada, pokoknya gue masih mendem lah. Pagi, nah selesai begitu, pagi dah nih. Nah jadi paginya tuh kita mau ke Curug sama teman-teman gue dah tuh, ada namanya Curug Ciberem. Curug Ciberem tuh, gue naik paginya. Itu pas di Curug Ciberem kita berenang segala macam lah gitu kan, berenang di curug, main air lah intinya dah tuh. Selesai begitu siangan lah, jam 11 jam 10 tuh, jam 10 jam 11an itu gue turun dah tuh, emang niatnya kan mau ke Curug tuh kan. Curug. Nah Curug tuh ngelewatin, kalau di Gunung Gede Pangrango lu tahu namanya Telaga Biru, ada tuh namanya Telaga Biru. Nah lewatin Telaga Biru tuh, itu gue ngeliat di Telaga Biru, kalau mungkin ini agak gue spill nih ya, film Indonesia judulnya itu Petaka Gunung Gede. Anjay. Judulnya tuh. Yeah. Gue pernah nonton film itu pas lagi di skin di bagian film Scene kali. apa? Oh, skin. Skin apa? Skin apa? Scenes. Ya pokoknya intinya di bagian cepuran. Iya gitu. Pokoknya di bagian film nih, di bagian film Petaka Gunung Gede itu di Telaga Biru, itu nggak beda jauh sama apa yang gue lihat. Jadi pas di Telaga Biru ini, kalau pas di bagian Telaga Gunung Gede itu kayak ada perempuan nongol dari telaga itu. Iya. Ya kan, dari nongol dari telaga itu tuh dia kayak ngasih peringatan ke si yang anak-anak yang bikin nggak boleh ini, nggak boleh buangan sembarangan. Betul, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah pas udah gitu, aduh nyangkut. Nah pas udah gitu ya, itu gue pas lewat di Telaga Biru di Gunung Gede Pangrango. Nah gue nggak beda jauh, kalau dia kan muncul dari situ. Nah kalau gue emang sama persis aki-aki yang mimpin gue semalam pakai caping. Nah di situ gue tuh nemuin aki-aki yang tadi gue bilang gue mimpin itu. Pas mimpiin ya kan, nggak beda jauh, bajunya sama, celananya sama, kata gue kan pakai caping juga. Di situ dia kayak ngelirik, lihat rombongan gue nih berempat turun ya kan, lihat rombongan gue turun berempat, kata gue, nah ini gue ngomong dalam hati tuh, kaki semua macam mimpi. Gue mikirnya dijapu dong, mungkin dijapu gue doang kali kata gue gitu kan. Cuman gue nggak tahu pas kapan, padahal baru terjadi tadi pagi tuh mimpinya, baru tadi pagi gue mimpi. Gue nggak tahu kayak mimpi gue, cuman gue nggak tahu kan, nggak, karena gitu kan kita nggak sadar kan, posisi kayak gitu nggak sadar. Nah kayak mimpi gue nih kan. Nah pas gue jalan mau arah turun tuh dari Telaga Biru itu, pas gue mau turun, nah dia itu di belakang kayak ngikutin. Kata gue kayak sekilas kayak ada ngikutin, kata gue kan. Gue nengok ke belakang nggak ada orang, gue nengok ke belakang nggak ada orang. Nah nggak lama gue ngelewatin, mungkin kalau di sana kan banyak pohon-pohon ya kayak hutan-hutan gitu. Nah itu gue ngeliat dia tuh lagi di samping gue, bukan di samping sih, maksudnya gue jalan nih, posisi gue jalan nih di sebelah sini nih, di sampingnya gue ngelewatin dia. Iya, bukan di jalur dah. Bukan di jalur, dia kayak di belantara sirkum pining dikit, anjing. Kayak maksudnya posisi di situ dia tetap kayak negor, kayak pengen, maksudnya kayak pengen ngomong, kayak maksudnya jalan kayak pengen negor lah intinya. Lagi jalan, nah teman gue ngeliat juga, temen gue nih satunya lagi nih ngeliat juga nih kalau dia. Temen gue pas ngeliat, itu kaki ngapain? Gue dari jauh udah kayak gue udah tahu, karena kan yang itu kan maksudnya gue nggak tahu ya, itu karena mungkin penunggu atau gimana. Gue intinya ngasih kode lah, mas gue jalan gitu, mas gue gitu kan, jalan, jangan dihirauin lah. Temen gue kayak
Ki, ada ke mana? Ngajakin ngomong begitu, ngajak ngobrol kan. Kayak bahasanya tuh kalau bahasa Indonesia manggil kalau orang tua sono kan Aki gitu kan. Aki mau kemana gitu kan. Nah kata gua udah hirauin begitu tuh. Nah kata gua, jalan ini gua bilang gitu kan. Dia malah ngajak ngobrol gitu gua. Ada kemana? Diem aja. Nah posisi si Aki ini kayak gimana sih? Ngeliatinnya tuh kayak nggak tahu, nggak kelihatan mukanya anjir. Nggak, muka tuh nggak kelihatan, kayak ketutupan caping. Ketutupan agak caping tuh. Anjir kata gua udah kacau tuh. Gua yakin kata gua bahas. Gua udah pikir dari situ, gua udah feeling ini pasti ngintil ke rumah nih. Ngintil ke rumah nih. Nah, temen gue yang awalnya tadi malamnya panas dingin itu kan agak mendingan kan, makanya kan dia berani ngikut tuh ke atas tuh. Pas turun selesai begitu, jadi yang tadi temen gue manggilin si aki-akinya tuh yang ada kemana nanya gitu kan, gue heran gitu. Mungkin dia mungkin sadar juga kali ya, mungkin sadar kalau gue sudah bukan orang tuh ya kan. Gue tahu jalan aja lah. Nah pas jalan turun deh tuh, nah, gue ngomong pas udah di base camp yang pas di pos bawah tuh yang tempat gue tidur, gue istirahat ya kan di warung-warung gitu tuh. Gue temen gue begini, gue ngomong nih, gue panggil, lu tadi ngeliat apaan? Kata gue, aki-aki pakai caping. Iya kata dia. Petani bukan kata dia. Dia lagi ngapain? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu, diem aja. Gue panggil nggak nyaut, gue tanyain kalau ada teman gue begitu. Gue panggil nggak nyaut. Gue tegur kagak di ini dulu katanya. Nah gue ngomong udah, gue cerita. Karena kan udah siang nih kan, posisi udah habis juhur kan. Pas gue habis turun. Nah setelah begitu gue ngomong, ini semalam gue begini gitu kan. Pasti kamar mandi lu tahu, gue gitu. Gue nggak tahu gede gini. Nah itu sebut aja teman gue si A lah, yang panas dingin ini. Si A ini apa namanya, panas dingin, gue bilang gitu kan. Mungkin karena gue sih ketempelan, gue tapi gitu kan. Kayak ketempelan nih bocah nih, gue bilang gitu kan. Nah kok bisa ketempelan kok temen gue tuh? Gue nggak tahu. Nah lu tahu nggak? Yang tadi makanya lu gue hirauin buat jalan terus, si aki-aki itu gue mimpin dia semalam, gue kata gitu. Dia ngomong apa? Hati-hati Jang. Kata si aki-aki ini nih. Makanya pas lu negor tuh, gue suruh jalan itu. Gue udah jatuh sama yang orang itu. Sebelumnya gue udah ngeliat. Dia telaga biru, dia ngeliatin omongan kita. Nah, pas lagi jalan dari arah telaga biru ke arah turun, itu gue ngerasa kayak ada ngintilin. Kayak kata gue, kayak ada orang kata gue. Cuman gue nengok ke belakang tuh gak ada orang, sepi. Cuma kita doang jalan berempat nih. Nah, pas lagi lewat lagi yang lu negor, itu gue ngeliat dia, tapi lu ngeliat malah negor, gue kata begitu kan. Nah dari situ nih selesai begitu kan, lu negor, untungnya lu masih ingat apa, untungnya lu masih sadar gitu ya, nggak kepicut buat mungkin di bawah alam sadar lu gitu kan, lu masih nggak kepicut lah, lu masih dengerin gue intinya gitu kan. Nah, lu jalan sama gue kan, turun kita nih berempat kan, dan sampai base camp. Nah sekarang gue tanya kan sama lu, gue gitu kan, lu ngeliat apaan tadi, gue bilang gitu kan. Nah lu nggak sama kan nih yang lu cerita sama yang gue alamin gitu kan. Bukannya gimana ya kata gue ya, ini teman bocah ini nih yang tadi malam, bocah nih malam kan meriang, terus sekarang dia turun meriang lagi, gue bilang gitu kan. Lah buktinya tadi pagi udah mendingan kita ajak ke atas, dia berani berenang, gue bilang begitu kan. Nah setelah begitu nih si teman gue si A ini kan malam meriang nih, gue tahu begitu kan. Lah kita ajak ke curug, masa sehat, gue tahu begitu kan. Aneh kan, balik ke base camp, ke pos, ke warung lagi, meriang lagi. Aneh kan kata gua. Di situ gua udah gak, mungkin ya, maksudnya ada yang nggak beres di bocah nih. Gua nggak tahu ya, bocah ini nggak beres nih kata gua. Dari awal kita datang, dia udah kayak denger orang mandi kata gua kan. Ada orang mandi, kamar mandi. Di gedung-gedung katanya, gua yang lihat orang gede banget kata gua kan. Kata gua udah nggak beres nih kata gua nih kan. Gue punya feeling kata gue, yang gue takutin dia ketempelan, gue bilang gitu. Ketempelan, gue takutin cuma ketempelan. Nah selesai udah begitu, gue pulang dah nih, cabut lah kan, intinya kayak pengen ke curug doang kan, pengen ke curug, selesai cabut udah pulang tuh. Gue pulang, temen gue itu yang diboncengin sama temen gue. Tadinya dia nggak mau diboncengin sama temen gue kan, awalnya kan yang meriang tuh, yang meriang itu kan tadi kan sama temen gue tuh diboncengin ya. Pas pulangnya mau boncengan lagi sama teman gue tuh nggak mau diboncengin sama temen gue yang satu lagi. Dia maunya sama gue, minta boncengin gue sama lo aja katanya gitu kan. Nah kata gue, ya mungkin gue pikir biasa lah ya gitu kan. Udah makanya sama gue kan boncengan pulang,
Nah gue ngeliat spion tuh kan, gue arahin ke mukanya, kata gue dari Bogor sampai Jakarta, gue perhatiin kadang sekilas ya, sampai kita ngeres di apa namanya, di kayak Alfa gitu lah, pinggir jalan itu kan gue ngeres ke bensin, mukanya pucat aja, masih pucat. Gue udah anjing, gue udah tempelan bener nih orang, kata gue kan ngikut pasti ke Jakarta nih setan, kata gue. Gue udah pikir situ tuh. Udah kata gue, yang penting kata gue pulang dulu dah, kita nyampe dulu dah ke rumah, udah gitu kan. Pulang, kelarin nyampe rumah dah nih, balik ke rumah masing-masing kan. Kalau ke rumah masing-masing, itu gue nyampe sorean. Nah pas sore, gue udah nyampe, gue udah bebenah lah, intinya gue beres. Kayak biasa kadang kalau habis maghrib, pada gue nongkrong kan di mari gitu kan, ke apa di depan rumah gue gitu kan, nongkrong di depan rumah gue. Ngobrol dah nih, ada bocah teman gue tuh, yang satu lagi nih, maksudnya yang bukan ngikut dari teman gue yang berempat ini, ngobrol kan. Nah yang satunya lagi nih yang biasa sering nongkrong sama gue, tanya lah, itu si A kemana? Lah nggak tahu, capek kali tidur gua atap gitu kan. Tadi pagi ya bener, tadi pagi baru dari Curug sama gue bilang gitu kan, baru pada pulang dari Curug nih. Lalu nggak ngajaknya, kalau dadakan gue bilang gitu kan. Temen gue ngerti lah gitu kan. Ya udah sih, kebetulan temen gue udah punya bini juga, nggak mungkin dong jajakin pasti bini ngikut atap gitu kan. Nah udah selesai begitu, ngomong dah tuh, gue WA nih bocah kan, gue bilang gitu kan. Sokin kata gue, anjay sokin kan. Kagak dibahas-bahas kata gue kan. Gue tungguin dah tuh. Nggak lama, adenya nyamperin gue ke rumah. Adenya nih, bang, ngapain? Apa? Dipanggil mama ke rumah? Ah, dipanggil. Tumbenan kata gue. Gue dipanggil maknya kata gue. Apanya bocah kata gue. Udah, dalam hati gue, ya kata gue bocah kesurupan nih. Gue langsung mikir ke situ. Langsung mikir, bocah kesurupan kata gue nih, kata beres kata gue nih kan. Lu korek dulu, gue buka rokok ah. Nah, udah dipanggil gue ya. Gue dipanggil sama emaknya kan, adanya nyamperin gue ke rumahnya. Pas gue ke rumahnya, itu anak udah kayak gimana sih keadaannya anjir. Makan gak mau, maksudnya emang dari pas gue balik juga, emang kayak gue mampir di warteg kan, ikut makan di warteg gue tuh. Pas balik dari Curug, dia kagak mau makan. Gue udah ngajakin pulang aja lah intinya, pulang aja. Ya kita kan naik, gue lapar kan, sama bocah kan pada lapar. Gue makan dulu dah tuh kan, gue makan. Dia nyemil doang dah tuh. Kata gue cuma nggak mau makan nasi kata gue. Nah udah begitu, gue nyampe rumah, pas yang tadi gue dipanggil sama adenya nih, gue sama adenya, gue suruh ke rumahnya dia. Tuh bocah udah keadaannya udah lemes, makan kagak mau, ya kan. Udah kayak gimana sih, muka udah pucat parah lah kata gue, mukanya. Kata gue ya, kata gue ketempelan nih. Maya nanya gue, itu gimana? Si A kata dia, tadi ngapain emang dari Curug kata dia gitu. Gue ngomong lah awalnya, sebenarnya awalnya gue ngomong nih, gue maksudnya, dan gue itu kan takutnya kan jadi malah makin parah kan. Gue ngobrol sama mamanya, bu, kemarin pas di Curug gini, dia awalnya kan bukan ngeliat sih, dia ngedengar orang mandi kan. Nah pas begitu, saya penasaran kan, saya nyamperin tuh. Pas saya nyamperin tuh orang gede bu, udah gitu kan, orang gede, kayak posisi tuh orangnya tuh makin tinggi, makin lama makin tinggi, udah gitu kan. Baru gue ceritain semua lah yang tadi gue ngalasin di Curug. Nah terus pria laki-laki nih ya kan, yang tadi gue udah pilih nih. Nah yang laki-laki ini dari pas saya mimpi bu pagi itu kan, itu kayak jadi nyata bu paginya. Saya ketemu di Telaga Biru pertama nih, saya bilang gitu kan. Saya ngeliat ya, ini kayak kaki di mimpi saya, gue bilang gitu kan. Cuman saya nggak ngirauin kan bu, kejalannya itu. Nah teman saya itu si satu lagi tuh, dia malah negor, saya bilang gitu kan. Si itu bukan, saya bilang gitu kan. Maksudnya si anaknya, bukan anak ibu, gue bilang gitu kan. Ada teman saya lagi bu, dia ngobrol, cuma saya kasih tahu sedang ditegur, jalan aja, saya bilang gitu kan. Nah udah begitu, nih dia ini, saya kasih tahu nih bu, dari pas malamnya langsung meriang, paginya ke Curug sehat-sehat aja bu, gue bilang begitu kan ke emaknya nih. Pas sudah begitu, pulangnya meriang lagi, turunnya nih pas turun dari Curug ke base campnya nih, ke tempat kita istirahat, meriang lagi tuh anak. Makasih bingung ya kata saya, ya emang sih tempat itu kan
saya juga kan sering bolak-balik Bu situ ya, saya sering kalau sama temen saya malahan saya sering nginep situ. Ya kan, iya jadi ya saya pikir ya biasa aja lah gitu kan, nggak ada apa-apa. Saya kan nggak tahu namanya gimana kan. Iya tadi nih badannya meriang, tadi gini. Kamu lihat rumahnya ke kita, Bu mohon maaf ya saya bilang gitu kan. Kayaknya sih ketempelan Bu. Gue bilang gitu kan ke rumahnya tuh. Ah kamu yang bener katanya gini. Ngomong kenapa saya? Ya kan kita nggak tahu Bu, gitu kan namanya pengalaman yang kita ngerasain loh gitu kan berempat di sana kayak gimana. Gue bilang itu kan ke rumahnya, coba panggil. Ya ibaratnya kayak ustadz lah, orang bisa lah intinya gitu, panggil orang bisa lah Bu. Mungkin bisa dilihat dulu gitu kan gini-gini. Nah udah begitu kelar gue cerita kayak gitu, gue pulang kan. Gue pulang, nah teman gue yang satu lagi masih di depan rumah gue nih kan masih situ, nanya dia ngapain si Ano tahu meriang atau gue makan gini kayak sih ketempelan buat apa gitu kan. Kalau temen gue bawa aja no usah rojak, gue bilang gitu kan. Emang usah rojak gue kata gitu bisa ngobatin gue gituan, bisa ngobatin bisa kalau dia mah kali di Terawang dulu kali waktu dia gitu kan. Emang duit waktu itu Terawang gak gitu kan, emang duitnya di Terawang kagak beneran waktu dia kayak sih ketempelan itu waktu dia gitu. Ini lo ketempelan waktu begitu, feeling gue sih begitu ketempelan ya. Coba aja lu bilang mahnya tadi usah rojak kayak gitu, panggil itu ke rumahnya disembuhin apa gimana gitu kan. Nah udah begitu selesai, gue ke rumahnya lagi nih, gua ngomong ke emaknya, Bu coba panggil usah rojak kayak lah Bu, gue gitu kan, barangkali bisa apa gimana gitu kan, apa udah dikasih air apa gimana gitu kan. Panggil lah tuh ceritanya tuh usah rojak ke emaknya tuh, panggil usah rojak. Gue nggak tahu dibacain apa ya, intinya kayak dia baca sirap-sirap ya, sirap. Nah kata gue orang ya bacain lah ininya, dibacain atau ngapain. Nah udah begitu dibacain tuh maksud rojak ya kan, bacain suruh minum, mau minum. Nah pas minum gelagatnya kayak orang marah, lo tuh nggak kayak orang kesel. Kata gue kesel, ditahan dong mau si rojak, mau si rojak, maaf tat, kalau maaf nih tat. Iya mau si rojak ya kan. Seperti membaca lah kata gue, kesurupan atau anak kan, kesurupan. Udah begitu ngomong bahasa Sunda ya, dia bisa bahasa Sunda. Iya lah kata gue nih bocah, kata gue lu bayangin 24 tahun tinggal di Jakarta tiba-tiba bisa bahasa Sunda, lu bingung gak? Bingung kan lu, 24 tahun tinggal di Jakarta kata gue bisa bahasa Sunda tiba-tiba ya kan, ngomong pakai bahasa Sunda. Indit mana Acik kata gua, Indit itu kan artinya pergi lu kayak ngusir si Ustadz itu. Indit sia digituin kan. Indit mana ya, kadang pakai Sunda halus, kadang pakai Sunda kasar. Nah begitu kata gua bingung ya. Ini setan kata gua, kadang pakai bahasa halus, kadang pakai bahasa kasar. Kayak nyuruh pergi si Ustadznya itu. Indit sia gitu kan. Ngomong itu, pokoknya dibaca-bacanya tuh. Nggak lama sadar lah ini bocah nih kan, kayak lemes gitu kan, kayak ininya bisa dikesah gitu tahu juga mau rojak. Nah udah gitu mediasi lah intinya tuh, mediasi antara ustadz sama ini tuh, dimediasi baca-bacain segala macem dikemoyedin. Pas dipencet sama ustadz rojaknya dulu mbak, gue tau nggak, ngamuk sejadi-jadinya kayak setan. Gue bayangin, gue bingung tuh, buset bocah tau gue. Udah kayaknya kata gue udah mikir bukan dia udah ini, kata gue udah pasti masuk bukan dia, kata gue ini udah teriak kan gak jelas, kata gue nih bocah nih, kata gue lah rame kan, namanya malam-malam bis maghrib habis isya lah, kata gue tuh kan orang masih rame-ramenya jam segitu kalau di Jakarta kan ya, masih rame lah orang pada ngerumpi apa gimana kan, pada nongkrong, pada nyamperin, pada nontonin kan. Kata gue jadi ngerasa bersalah, kata gue nih bocah, kata gue gara-gara gue aja kan jadi begini anak nih. Nah udah begitu rame kan, gara-gara diteriakan tuh, gara-gara jempol doang, jempol kaki dipencet. Kata gue marah begini, kata gue tadinya tuh awalnya udah sadar, maksudnya udah reda gitu kan, udah nggak terlalu kayak, kata gue setan bisa sakit juga lah. Kata gue setan bisa sakit juga emang, kata gitu kan. Nah udah begitu disadarin aja tuh maksud aja kayak mediasi tadi aku bilang. Nah begitu udah sadar, udah lemes, tidur nih bocah nih, udah tidur. Dia ngomong mamanya saat rojak ini, Bu, kata dia, ampurannya, kata dia, kebetulan Ustadz rojak itu orang Sunda juga, ampurannya, kata dia,
ini si AA kata dia tempelan bener kata dia kaki tadi gitu kan, orangnya tua kata dia gitu kan. Intinya semacam ketempelan gitu gimana sih, gue juga nggak tahu kalau ketempelan itu modelnya. Tapi lu bayangin aja ketempelan dari Jakarta, dari Bogor ke Jakarta, setan dibawa balik sama dia lu. Gue lucu juga tuh gue tuh. Kata gue setan jadi kuat. Kata gue cara gue oleh bawa balik ya, jangan setan dibawa balik. Setan dibawa balik kata gue terlalu tua. Nah udah begitu nih, setelah disadarin, udah maksudnya dinetralin lah badannya gitu kan, dikeluarin semua isinya. Iya kata dia ketempelan gitu kan, ketempelan kaki gini-gini. Nah yang diceritain mau setrojak, ciri-ciri ciri-ciri setan ya mau setrojak dikasih tahu ke gua percis sama yang gua alamin. Pakai kaki tua, orangnya pendek, pakai baju begini sama kata gua. Bener ketempelan berarti yang kemarin gua bilang iya nih ada kaki ini bener. Jadi si aki-akinya itu kayak ngerasa tuh kawasannya diganggu kata dia gitu. Nah terus yang masalah orang gede nih yang gue kamar mandi pertama kali gue temuin, kan orang gede ini kan yang pas gue temuin di kamar mandi pertama ini kan badannya kan gue bilang makin lama makin tinggi kan, makin tinggi itu tuh kayak bengkok begitu tuh, kayak bengkok namanya ini atap kan gitu tuh bengkok. Nah Nggak itu tembus juga, nggak tembus. kagak tembus, cuma bengkok kayak pengen bengkok begini kayak pengen nyamperin gue gitu tuh, kayak melengkung. Nah tuh gue nyamperin gue nih atau gue kan. Nah udah begitu nih, Mau nerekam nih. iya aduh wow, aing macan tahu gitu ya kan. Nah udah begitu kelar apa namanya, kelar Ustadz Rojak ngasih tahu ciri-ciri begini. Nah terus ada satu kata dia, orang lagi kata dia, orang ini meninggal kata dia, orangnya gede bu kata dia, pokoknya orangnya tinggi lah kata dia gitu kan, pernah diserempet sama anak ibu kata dia gitu. Nah dia ini arwahnya masih dendam kayak begitu nih waktu Ustadz Rojaknya nih. Jadi si anaknya, jadi ibarat kata tabrak lari lah, tabrak lari. Jadi si korbannya ini hancur bagian muka kata dia, pas kebetulan di daerah mulutnya itu kegesek ban apa-apa kalau kata shotnya itu waktu Rojak. Intinya bagian mulut itu hancur lah kata dia. Udah mati lah, yang gue temuin gue bilang gitu kan. Nah mungkin tuh ngasih isyarat kali, kayak mungkin si arwah yang belum terima ini nih, yang masih dendam sama temen gue itu, dia mungkin ngasih isyarat atau mungkin lu bisa sungkem ke kuburan atau bukan sungkem sih jatuhnya, kayak ngucapin perminta maaf lah intinya gitu, minta maaf ya. Iya, udah maaf. gini-gini, masalah gitu ya. Nggak gitu, itu dia minta maaf lah. Nah pas segitu gue ngomong tuh kan ke Ustadz Rojak, ini gini-gini, tadi saya juga ini. Nah itu kata dia, itu orang yang diserempet sama si A kata dia gitu kan, serempet terus tabrak lari. Iya tabrak lari kata dia gitu kan, cuman si A ini tanggung jawab. Gua kan nggak tahu ya kalau dia sebelumnya kan dia nabrak orang kan atau nyerempet orang kan gua nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Nah itu mungkin dari situ juga dia punya ibarat kata punya masalah di luar gitu kan, main sama kita mungkin ke tempat, ditambah mainnya ke tempat yang mungkin bisa dibilang bakalan terjadi hal-hal yang tidak enakin lah, nggak mengenakan gitu kan. Nah udah begitu intinya kalau kata Rojak ya, pesan dari Rojak kata dia buat emaknya nih, anaknya ini si teman gue nih si A ini kayak minta maaf lah kasarnya gitu kan ke orang yang terjadi. Cuma kan kita nggak tahu tuh siapa yang diserempet sama dia gitu kan. Kata dia udah kirimin aja Fatihah kata dia, minta maaf kata dia, ibarat kata dia suruh sholat taubat lah, kayak sholat taubat si temen gue ini minta maaf sama yang udah pernah terjadi kemarin gitu kan. Dan ya kalau kayak masalahnya tadi dia kayak kesurupan, terus dia meriang di sono, yang malamnya meriang diajak curug sehat ya kan, pulangnya meriang lagi kan, lucu kata gue kan. Nah itu mungkin dia cuma ketempelan gitu. Cuman di sisi lain teman gue ini punya masalah pribadi, ya itu salah satunya dia nyerempet orang, dia nggak tanggung jawab kayak tabrak lari gitu. Nah tadi dia suruh sholat doang lah intinya gitu, buat permintaan maaf lah kasarnya gitu kan ke orang yang udah ditabrak sama dia. Nah udah tuh udah ngomong gitu, nggak lama temen gue sehat lagi nih kan, udah mulai main lagi nih bocah nih kata gue nih, udah mulai kelihatan kata gue batang ginian. Main ke rumah gue kan, ke rumah gue, kata gue satu orang gila lu, kata gue udah sehat lu, kata gitu kan. Iya kata dia, kemarin gue ini udah tahu lu tolol atau gue ya. Intinya kita namanya ngobrol sama temen kan, sekata-katanya aja deh ya kan. Lalu kata gue ini nyempet orang lu tuh. Nah lu tahu dari mana? Nah dia masih belum sadar tuh kata dia, kita belum sadar kalau gue tuh
tahu gitu kan. Nah kan gue yang ngerasain itu gue ya. Gue baru tuh cerita sama teman gue kan. Nih, lu kemarin lu tau gak yang gue pas di Curug, kita pas masih nginep malamnya nih, lu kan minta kamar mandi ya kan, kata lu denger suara orang mandi kan malam-malam. Iya tuh dia, gue cerita lu ketemu gue gini. Nah pas nggak lama lu kemarin lu pulang, gue bilang gitu, lu kan kesurupan, lu gak sadar. Mana sadar gue, tau badan gue lemas capek kata dia. Kata gue kayak dipukulin CRT waktu dia, badan capek banget gitu dia. Kalau gitu kita kan gak sadar kan, begitu dah tuh, udah kelar begitu. Gue kasih tahu tuh, lu nyempet orang yang gini-gini. Iya gue nyempet kata dia. Terus tabrak lari jatuhnya. Iya gue kayak tabrak lari atau gitu. Gue nggak tahu jawab lah, intinya kalau temen gue tuh, gue kabur orangnya nggak tahu kenapa gitu kan. Nah gue kasih tahu tuh, nih orangnya gini-gini. Kemarin pas lu tabrak hancur lah kata gue bilang itu kan mukanya. Gue tahu dari mana, gue bilang itu saat project cerita, gue bilang itu pas nanganin lu kesurupan gue gitu. Lu kan kesurupan, lu kan gak sadar gue gitu. Emang malu gak cerita, gue kata gitu. Kagak. Kalau tadi dia begitu, gue kasih tahu nih ya, udah atau gue cuma disuruh sholat tobat doang kata dia. Nah itu udah gitu, udah lu sholat tobatnya kata gue. Sholat tobat lu mesti minta maaf lah sama yang orang udah pernah lu serempet gue gitu, sama yang pernah lu tabrak gue bilang gitu kan. Nah baru tuh, iya kata dia, lu ketempelan juga gue itu. Ketempelan apaan? Udah kaki gue tau begitu kan. Cerita dah tuh, gue tahu semua udah gue ceritain. Udah begitu selesai gue ceritain, udah dia sholat tobat kan segala macem. Biar sudah mungkin nggak tahu ya urusan dia kan, itu kan bagaimananya udah jadi ini dia dah. Iya. Nah udah begitu tuh kelar, udah tuh gua selesai. Cuman yang gua aneh, lu bayangin aja, dia yang nabrak kata gua yang ngeliat, gua yang ngeliat setannya. Kok jadi gua kata begitu kan? Ya mungkin pelantara biar dia tahu, bisa jadi sih dia tahu. Oke, itu cerita dari Bang Mamen. Iya ini cerita anjing kacau sih kata gua. Bener dari Bang Mamen. Saya kata gua pas gua bagian merindingnya ya, gua agak itu nah kaki itu kata gua nyimpiin baik kata gua ini sampai rumah Kayak caping. Sampai rumah kayak caping. capek kepala tuh. Wah biasa cerita dari Bang Mamen ya. Kacau sih emang. Udah bisa sampai di sini aja videonya ya kan. Jangan lupa like sama subrek ya kan. Komen kalau bisa. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau lu ada cerita-cerita horor mungkin yang bisa diceritain nanti ya kan di channel Bang Bison. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah.